Sementara itu jemaah haji Indonesia yang mengambil nafar awal mulai bertahap kembali ke hotel hari ini. Usai 3 hari bermalam di Mina serta menyelesaikan tahapan lontar jumroh. Bagaimana perkembangan pergerakan jemaah saat ini? Kami temui Direktur Layanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama, Subhan Khalid. Elshinta News and Talk. Halo, selamat malam Pak Subhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas Firyo. Di sini baru aja azan asar tadi. Azan jam 4 ya Pak Subhan ya, selisih 4 Ya, jam ya. jam 4. Apa Ya. kabar Pak Subhan? Alhamdulillah. Ya, Sehat Pak Subhan batuk-batuk ya. dikit lah gitu ya. Karena kemarin pasti sibuk betul ya. Energinya Ya, betul-betul betul. diforsir untuk ngurusin jemaah. Pak Subhan, bagaimana kondisi Ya, jemaah betul. kita sekarang Pak Subhan? Ya, hari ini tanggal 12 Dzulhijjah. Di sebagian besar jamaah itu mengambil nafar awal. Lebih dari 60% itu jamaah sekarang ini proses kembali ke hotel setelah melaksanakan mabit di Mina gitu ya, dan sebagian besar juga sudah tiba di hotel. Ada beberapa wilayah yang memang jalurnya jalur yang luar biasa. Hmm. Wilayah jemaah kita itu ada di Shisha, Raudhah, Jarwal, Misfalah, dan Riyadh ya. Khusus untuk Shisha dan Raudhah karena lokasinya ini berdekatan dengan Mina dan merupakan jalur utama jemaah menuju ke Haram. Ini suasananya luar biasa padat ya, padat sekali karena semua orang menggunakan jalur itu. Jadi memang yang biasanya itu ditempuh cukup dengan 30 menit, ini bisa ditempuh bahkan lebih dari 2 jam. Tapi untuk wilayah yang lain, wilayah Jarwal, Misfalah, dan Rekbah, alhamdulillah cukup lancar ya, dan seluruh jamaah yang sudah diangkut sudah tiba, tinggal sisa-sisa yang kebagian sore ya. Sore sih insya Allah sebelum terbenam matahari untuk 3 wilayah itu sudah selesai. Tapi untuk wilayah Sisa dan Raudhah memang sampai sekarang polisi masih melaksanakan buka tutup ya untuk menjaga kemacetan yang lebih parah ya. Seperti di area kantor kita, di Daker kita, ini luar biasa padatnya karena dari semua arah itu digunakan untuk perjalanan jemaah kembali dari tenda Mina menuju hotelnya masing-masing. Ya. Pak Subhan, kalau perbandingan 2017 ya, saya tahunya kan 2017. Itu kan memang padat sekali Pak Subhan. Nah, sekarang jauh lebih padat dari tahun 2017 Pak Subhan. Dari sisi jumlah jamaah, iya, iya. Dari tahun 2017 itu kan 221.000 ya. Sedangkan sekarang ini 241.000. Jadi ada 20.000 lebih banyak dari tahun 2017. Tetapi Arab Saudi sedari awal tahun ini itu betul-betul melakukan pengetatan bahwa sampai kemudian mengeluarkan fatwa bagi jemaah yang menggunakan visa non haji itu bahkan dihukumi sebagai hajinya tidak sah, dilarang gitu ya. Nah, sehingga juga banyak terjadi razia oleh pemerintah Arab Saudi bagi pemegang visa non haji itu tidak diizinkan untuk masuk ke kota Mekah gitu ya. Yang sudah ada di Mekah kalau itu kena razia kemudian dikeluarkan dari Mekah, mereka diantar ke Jeddah gitu ya. Nah, ini cukup membantu untuk mengurai kemacetan-kemacetan yang terjadi di jalan-jalan raya gitu ya, karena mereka memang tidak memiliki space di Arafah, Musdalifah maupun juga di Mina. Nah, sekarang ini Arafah, Musdalifah, dan Mina itu memang lebih mayoritas ditempati oleh jamaah yang memang resmi ya dengan jumlah kuota yang cukup banyak gitu. Iya, jadi jumlahnya cukup banyak juga berarti yang visa non haji itu Pak Subhan. Kelihatannya cukup banyak ya, cukup banyak yang tidak masuk Mekah ya, yang kena cegah ya, kena Ya. cegah dan tangkal, karena perbandingannya cukup lalu lintas itu menjadi lebih longgar lah ya. Pada Oh. hari-hari biasa itu menjadi lebih longgar. Tapi untuk hari-hari ini memang karena seluruh pergerakannya jamaah ya tentu saja tetap dalam kondisi yang sangat padat. Ya, Pak Subhan, selanjutnya apa yang dilakukan oleh jemaah kita Pak Subhan? Tadi yang mengambil nafar awal, kemudian nafar sani dan lain sebagainya. Berikutnya bagaimana Pak Subhan?
pengaturannya sehingga lancar. Sebagian jamaah ini akan segera kembali ke tanah air mulai tanggal 22 Juni yang akan datang ya. Mm, Dan lusa lah, ya. Besok lusa itu jamaah harus sudah kembali ke tanah air. Karena itu, maka jemaah yang kembali di tanggal-tanggal awal itu, mereka memang mengambil nafar awal untuk segera menyelesaikan seluruh prosesi manasik hajinya. Utamanya adalah setelah mereka melakukan apa namanya jumroh akobah, lalu kemudian bertahalul awal, kemudian menyelesaikan mabit di Mina. Nah, setelah mereka kembali ke Mekah ke hotel itu, setelah mereka beristirahat, kemudian akan menyelesaikan prosesi tawaf ifadah dan sa'i. Lalu kemudian selanjutnya tawaf wada dan berkemas untuk kembali ke tanah air secara terus-menerus setiap hari, yang rata-rata itu antara 15 sampai 20 kloter per harinya. Itu nanti didorong ke apa di Jeddah ya, dari Jeddah ya Pak Pak Sufan ya, Ya, untuk gelombang penerbangannya ya. pertama ini memang jamaah pada gelombang satu mereka mendarat di Madinah dan mereka akan kembali melalui Bandara Jeddah. Mm-mm. Bagaimana yang gelombang kedua Pak Pak Sufan? Kapan akan mulai didorong ke Madinahnya? Nah, gelombang kedua ini mereka akan mulai bergerak menuju ke Madinah tanggal 25 Juni ya dan tiba di Madinah itu tanggal 26 Juni. Jadi masih cukup waktu dari sekarang mereka masih bisa beristirahat ya, manfaatkan waktu ini kemudian untuk mengembalikan dan memulihkan energi dan kesegaran, kebugaran fisiknya. Mm-mm. Jadi masih ada beberapa hari untuk mereka istirahat ya Pak Sufan ya sebelum didorong ke Madinah ya. Betul, betul Pak Arya. Mm-mm. Pak Sufan di Madinah nanti berapa hari jemaah kita yang gelombang kedua ini Pak Sufan? Jemaah nanti akan apa namanya akan berada di Madinah itu antara 8 sampai 9 hari ya. Mudah-mudahan jadwal penerbangannya ini tepat ya, tidak terjadi perubahan-perubahan sehingga skema-skema yang sudah disiapkan itu menjadi sesuai dengan rencana kita gitu ya. Karena kita tahu bahwa pada gelombang pertama itu cukup banyak juga penerbangan yang tidak sesuai dengan waktunya, agak terlambat. Ini sangat mempengaruhi masa Mm-mm. tinggal jemaah selama berada di Madinah. Mm-mm. Nah, apa yang diantisipasi Pak Supan kalau memang ada keterlambatan? Karena tadi kan akan berpengaruh pertama akomodasi bagi jemaah, kemudian konsumsinya dan lain sebagainya, cateringnya itu bagaimana Pak Supan? Nah, ini kita sudah bersepakat dengan maskapai ya. Jadi untuk pemberitahuan kalau ada perubahan jadwal itu ya minimal 48 jam kita diberitahu agar kami bisa menyiapkan seluruh layanan-layanan yang harus diberikan kepada jemaah haji. Karena mengelola cukup banyak orang itu dalam waktu yang mendadak ini juga tidak mudah gitu ya. Untuk menggeser, menggerakkan jamaah satu kloter itu kita tidak cukup waktu 2 jam ya memberitahu Mm-mm. mereka untuk sampai kepada jamaah itu 2 jam itu tidak cukup. Makanya kita minta kalau ada perubahan itu 40 jam sebelumnya, 48 jam sebelumnya kita sudah diberitahu sehingga kita punya waktu yang cukup untuk mensosialisasikan itu kepada para jemaah haji. Mm. Iya kan dikhawatirkan seperti kemarin keberangkatan Pak Subhan ya, maskapai nasional yang diandalkan justru banyak dikeluhkan karena keterlambatan, pesawat rusak, dan lain sebagainya Pak Subhan. Betul, betul itu Mas. Jadi ya, apalagi ini kan apa namanya proses jamaah itu kembali ke tanah air ya. Sehingga kita berharap bahwa kenangan indah jamaah kembali ke tanah air itu sesuai dengan tepat waktunya. Karena juga jamaah itu keluarganya di kampung sudah mempersiapkan berbagai penyambutan. Kalau tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, tentu mereka menjadi repot gitu. Apalagi yang tempat tinggalnya itu jauh dari bandara gitu ya, Mas Surya. Hmm. Hmm. Iya, jadi memang sudah diantisipasi sejak awal ya Pak Subhan ya. Betul, betul ya, Mas Surya. Apakah ada alternatif misalnya ketika maskapai A tidak bisa memenuhi standar pelayanan, maka akan diganti dengan maskapai B misalnya Pak Subhan. Informasi yang disampaikan sejak awal sehingga menjadi atensi betul oleh mereka untuk tidak abai dalam persoalan ketepatan jadwal penerbangannya. Ya, ini kita juga sudah melakukan pertemuan dengan berbagai pihak, termasuk juga Mm-mm. dua maskapai yang kita kontrak tahun ini, termasuk Mm-mm. juga otoritas eh, bandara di Jeddah maupun juga di Madinah.
Mm, terhadap potensi-potensi itu ya. Ternyata kalau tiba-tiba merubah itu juga tidak mudah gitu. Jadi nggak bisa diangkut terus pinjam sana, pinjam sini, mamanya gitu ya. Itu mm, mereka juga tidak semudah itu untuk bisa, ini pinjam aja pesawat saya gitu ya. Itu mm, mereka juga harus mempersiapkan itu jauh-jauh hari gitu ya, tidak mm, bisa mendadak. Jadi makanya memang betul-betul bahwa deadline waktu yang J-48 itu ya betul-betul harus dipenuhi karena siapapun termasuk penerbangan nasional mitra kita yang ada di sini pun kalau mendadak mereka juga pasti tidak sanggup untuk memenuhi permintaan tersebut. mm, mm. Iya, yang lain misalnya Pak Subhan yang perlu diingatkan kepada jemaah yang akan pulang ke tanah air. Apa Pak Subhan? Biasanya kan soal oleh-oleh dan lain sebagainya, air zam-zam yang berlebihan sehingga dilakukan pemeriksaan dan lain sebagainya Pak Subhan. Betul, ini juga problem menaun ya Mas, soal barang bawaan ya. Jadi tentu bahwa penerbangan ini memiliki keterbatasan tonase ya atau beban berat untuk Hmm, diangkut. Oleh karena itu maka ada ketentuan internasional terkait dengan berat dan jumlah barang bawaan setiap jamaah. Nah, hmm, itu semua jamaah sudah tahu bahwa setiap jamaah itu berhak membawa eh, bagasi itu maksimal 32 kilogram. Lalu kemudian tas tenteng ya satu lah gitu ya. Toleransinya ya nanti tas gemblok yang biasa dipakai itu. Tapi setiap hmm, tahun kita temukan bahwa ketika penimbangan bagasi itu selalu riuh ya. hmm, Banyak kelebihan-kelebihan barang bawaan yang tidak bisa masuk di dalam bagasi. Karena jumlahnya juga karena beratnya. Nah, lalu kemudian di situ hiruk pikuk jamaah kemudian membeli tas baru, tas tenteng untuk membawa sisa dari kelebihan bagasi tersebut. Nah, ketika kemudian tiba saatnya harus berangkat ke bandara, tiba di plaza bandara itu kemudian jamaah menjadi apa ya repot oleh barang bawaan tenteng yang melebihi dari ketentuan ya tangan hmm, kanan membawa tas yang dari penerbangan, tangan kiri membawa tas yang tadi dibeli, lalu kemudian punggungnya masih gendong apa hmm. namanya Oleh-oleh gitu ya. gendong Hmm, barang bawaan yang diizinkan itu. hmm, Nah, lalu kemudian kakinya masih nyepak-nyepak tas kresek yang cukup banyak. Nah, hmm, itu kemudian nanti di bandara, itu oleh petugas otoritas bandara dan penerbangan akan kena sweeping gitu. Nah, itu menjadi salah satu penyebab juga delay dari pesawat. Nah, ini hal-hal seperti ini tentu ini kan menjadi etapa terakhir jamaah meninggalkan tanah suci ya. hmm, Lalu kemudian kalau mereka kembali ke rumah masing-masing, mestinya mereka membawa kenangan indah ketika beribadah di tanah suci, baik di Mekah maupun di Madinah, nikmat spiritual yang dirasakan selama berhari-hari dengan masa tunggu yang bertahun-tahun, tapi kemudian eh, justru kenangan terakhirnya itu barang bawaannya nggak kebawa kan sayang gitu loh, jadi nggak indah banget gitu loh Mas Suryo. Nah oleh karena itu ya, maka tentu sejak awal juga kami mengingatkan para jemaah sekalian banyak cara untuk membawa barang bawaan yang melebihi kapasitas itu ya hmm, sejak awal kan banyak sekali juga fasilitas-fasilitas kargo dari tanah suci ini menuju ke tanah air. hmm, Bahkan perusahaan-perusahaan nasional juga banyak yang buka kargo di Mekah maupun di Madinah ini silahkan itu dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu ya. hmm, Atau barang-barang yang sesungguhnya ada di tanah air itu juga bisa beli di tanah air gitu ya. Membawa dari sini sebagai syarat harus ada yang dibawa sini ya sesuai dengan toleransi atau berat yang hmm, diizinkan secara ketentuan internasional penerbangan. Ini hmm. itu Mas Rio. Iya, karena ini penting ya Pak Suphan ya. Ada solusi kalau memang harus bawa oleh-oleh yang banyak berlebihan begitu ya. Ini bisa lewat kargo. Itu sudah disosialisasikan terus ya Pak Suphan ya. Terus sejak awal kita ketika Hmm, sedang manasik ke daerah-daerah, ke kecamatan, kabupaten, hmm, melalui seluruh media yang ada kita sudah sampaikan gitu ya. hmm, Jadi eh, meskipun ya penerbangan itu memberikan berat maksimalnya sekian gitu ya, tetapi ya, fasilitas yang lain itu juga tetap ada. Mereka juga buka sejak awal di ya, hotel-hotel tempat tinggal jamaah, baik di Madinah maupun di Mekah. ya. Pak Suphan, terakhir Pak Suphan untuk evaluasi barangkali kan memang belum ya, tetapi barangkali ada informasi yang ingin disampaikan ke masyarakat terkait dengan pelayanan pada saat Armusna, Arafah, Musdalifah dan Mina, Pak Suphan.
Baik ya, pada tahun lalu tentu kita semua masih ingat ada peristiwa keterlambatan pergerakan jamaah dari Musdalifah ke Mina yang sampai tengah hari ya, sampai jam 1.30. Nah, itu kemudian kita mitigasi, kita evaluasi betul apa sih penyebab utama dari eh, keterlambatan tersebut. Nah, setelah lalu kemudian kita temukan itu, pertama adalah jumlah kita memang sangat besar ya. Hmm. Dibandingkan dengan kapasitas jalan dan jarak serta kendaraan, itu memang memerlukan waktu yang cukup lama untuk bisa memindahkan jamaah dari Musdalifah menuju ke Mina gitu ya. Dengan hitungan normal saja, normal itu artinya jalannya ya tetap berjalan ya, tidak ada stuck gitu. Kita butuh waktu paling cepat itu 9 jam dari Hmm. Musdalifah menuju ke Mina. Nah, tahun lalu itu jamaah kita profilnya kan sangat variatif ya. Lansianya cukup besar, ada 60.000 lebih gitu ya, yang mereka memerlukan alat bantu. Nah, alat bantu ini ternyata menambah durasi yang cukup banyak. Hmm. Yang semestinya untuk naik turun jamaah itu hanya perlu 15 sampai 20 menit, ini ternyata memakan waktu 40 sampai 50 menit. Nah, ini kalau dikalikan jumlah putaran 9 kali, ya kali 5 kali 70 gitu ya. Hmm. Jadi kali 350 itu dampaknya cukup besar. Nah, oleh karena itu, maka pada tahun ini eh, setelah melakukan berbagai pembicaraan dengan pemerintah Arab Saudi, kemudian pimpinan kita menetapkan ada skema murur ya. Skema Hmm. murur itu jamaah yang memiliki kriteria RISTI, lansia, kemudian difabilitas ya, disabilitas dan pendampingnya itu kita gerakkan, kita lakukan pergerakan dari Arafah langsung ke Mina, melintas di Musdalifah tanpa turun. Nah, ini sebanyak kurang lebih 25% atau 55.000 jamaah itu bisa kita lakukan murur itu, dan alhamdulillah itu bisa menghemat waktu cukup besar Mas Aryo. Hmm. Jadi sehingga Hmm. yang tahun lalu itu dari Musdalifah ke Mina itu trip terakhirnya jam 13.30, tahun ini tepat pukul 7.35 Wah. menit. Nah, itu seluruh jamaah sudah bisa Hmm. dipindahkan dari Musdalifah menuju Mina. Dan tahun Ya. ini kita ada tambahan kuota 20.000. Nah, itu kira-kira hasil evaluasi tahun lalu yang Ya. kemudian kita terapkan di tahun ini. Dan Tentu itu berhasil ya, Pak pada Supang saatnya ya. nanti setelah kita selesaikan seluruh operasional, kita akan evaluasi lagi tahun ini Baik. titik-titik mana yang masih bisa kita perbaiki sebagaimana tadi catatan dari anggota Amirul Hajj. Baik. Pak Supang, semoga semua prosesnya berjalan lancar, kepulangan jamaah haji ke tanah air, dan juga pergerakan jamaah dari Mekah ke Madinah semuanya berjalan lancar. Terima kasih Pak Supang Amin. sudah bersama kami. Selamat malam, Sama-sama Mas Assalamualaikum. Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar demikian tadi, Direktur Layanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama, Subhan Khalid.